intensitas gempa yang diprediksi cuma sedikit atau zonasi gempa yang rendah menggunakan yang mahal itu, nanti akan masyarakat juga akan kesulitan. Sehingga memang idealnya nantinya adalah berbeda-beda, tapi nanti tergantung dari situasi. Kalau mau harus cepat ya seperti juga kita ya bisa beli truk, ada beli pickup ya, ada box, ada sedan, ada Tosa roda 3 dan roda 2, itu tergantung dari bebannya, Mbak. Jadi kalau misalnya kita ini memang sebenarnya untuk material pokoknya itu harganya tidak terlalu mahal atau masih bisa dijangkau begitu ya Pak. Hanya aksesoris-aksesoris pelengkapnya seperti cat dan lain-lain itu yang membuat biayanya semakin tinggi. Baik, Prof. Sarwidi, dalam kunjungan Presiden kemarin juga Presiden sempat mengatakan bahwa memang salah satu instruksi dari Presiden Joko Widodo adalah melakukan perbaikan infrastruktur. Dalam hal ini membangun kembali bangunan ataupun juga rumah warga dengan ketentuan tahan gempa, dan itu dibiayai oleh pemerintah. Apakah Prof. Sarwidi menilai hal ini perlu dilakukan? Perlu adanya bantuan dari pemerintah akan hal ini? Ada, Pak. Jadi perlu bantuan begitu, karena mindset masyarakat itu membangun bangunan itu masih biasa, bukan tahan gempa. Jadi bangunan biasa itu ya bangunan yang kalau berdiri tanpa ada gempa itu ya. Wah, orang mengatakan, oh bangunan saya kuat, nggak ada masalah, bertahun-tahun. Bapak ibu saya, nenek-nenek saya buat seperti itu. Itu kan belum tergoncang gempa begitu. Nah, bangunan tahan gempa itu adalah diperhitungkan manakala nanti terjadi gempa maksimum yang ada di situ. Jadi beda-beda Pak, antara Kalimantan Timur, antara Jawa, antara Sulawesi, antara di kota-kota di Jawa aja beda-beda, di Sumatera itu beda-beda. Itu nanti kita perhitungkan seberapa besar kemungkinan gaya gempa atau kekuatan gempa yang ada di situ. Jadi antisipasi kekuatan magnitudo gempa yang terjadi di sejumlah daerah itu juga berbeda-beda Pak, tergantung dengan kondisi geografis di daerah setempat, seperti itu? Iya, beda. Jadi itu beda-beda. Itulah yang membedakan nanti bangunan tahan gempa itu minimum ada 3 syarat ya. BMB, biayanya harus bisa terjangkau. Mutu ketahanan gempa harus terjamin. 3, waktu dibangun harus cukup singkat. Nah, itu minimum ada 3, itu yang penting Pak. Jadi dan sehingga pada waktu mutu itu kekuatan gempa itu disesuaikan dengan wilayahnya. Kalau wilayahnya nanti rawan gempa dan memang tinggi kayaknya, kita perhitungkan dari teman-teman ahli seismologi, teman-teman ahli ilmu gempa di sana, nanti kita kumpulkan begitu ya, yang bergabung di Pusgen itu, Pusat Gempa Nasional itu, nanti membuat peta-peta Mbak, peta-peta zonasi gempa. Jadi kira-kira kan membangun gempa bangunan di sini berapa, kalau Jakarta Utara bagaimana, kalau Jakarta Selatan bagaimana, nah, kalau dekat sungai seperti apa, kalau misalnya di tanah keras seperti sebagian di Jogja bagaimana, itu Mbak beda-beda Mbak ya. Baik.